Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davina Nur Safira dengan NIM 2511111320001. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Pengertian sistem reproduksi sendiri, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ, jaringan, dan hormon yang bekerja untuk menghasilkan sel kelamin dan mendukung pembuahan. Pada wanita, sistem ini juga menyediakan tempat perkembangan janin serta mengatur siklus menstruasi, ciri seksual sekunder, dan keseimbangan hormon pada tubuh. Fungsi sistem reproduksi sendiri yaitu fungsi utamanya sistem reproduksi adalah memproduksi gamet, memungkinkan pembuahan, serta mendukung kehamilan dan juga kelahiran. Pada wanita, sistem ini juga menghasilkan sel telur, menyediakan tempat untuk fertilisasi, dan menjadikan lokasi untuk pertumbuhan janin itu sendiri. Kemudian, organ sistem reproduksi sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang internal dan ada juga yang eksternal. Organ wanita internal sendiri, yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah organ berpasangan yang menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Di dalamnya ada folikel yang berkembang dari kecil hingga matang sebelum ovulasi itu terjadi. Kemudian ada tuba uterina atau tuba falopi. Tuba uterina yaitu berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim dan menjadi tempat terjadinya pembuahan bagian-bagiannya, meliputi infundibulum dengan fimbria, ampula istimus, dan pars uterina itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ berotot tempat hasil pembuahan menempel dan berkembang menjadi janin. Terdiri dari 3 fundus, korpus, dan juga serviks dengan 3 lapisan dinding yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium yang menunjukkan kontraksi saat melahirkan dan perubahan selama siklus menstruasi. Yang keempat ada vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai organ kopulasi, jalan keluarnya darah, menstruasi, dan jalan lahir dengan dinding berlapis dan lipatan yang membuatnya dapat merenggang. Organ wanita eksternal, yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah tonjolan jaringan lemak di atas tulang pubis yang berfungsi juga untuk melindungi tulang dan jaringan di bawahnya dari benturan. Kemudian ada labia majora. Labia majora adalah 2 lipatan kulit besar di kanan dan kiri vulva yang mengandung jaringan lemak, kelenjar keringat, dan rambut, berperan melindungi organ reproduksi bagian dalam dari infeksi dan juga gesekan. Kemudian ada labia minora. Labia minora adalah lipatan kulit tipis
dari dalam labia majora, kaya akan pembuluh darah dan ujung saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah organ erektil kecil yang sangat sensitif karena banyak ujung saraf. Terdiri dari glans, korpus, dan crus. Bagian ini berfungsi sebagai pusat rangsangan seksual pada wanita. Kemudian ada vestibulum vaginae. Vestibulum adalah ruang di antara labia minora, tempat terbukanya uretra, vagina, dan beberapa kelenjar sekaligus jalur masuknya sperma. Kemudian ada lagi hymen. Hymen adalah membran tipis yang menutupi sebagian pembukaan vagina dengan berbentuk variasi atau berbeda-beda. Membran ini dapat meregang atau robek akibat dari aktivitas fisik, hubungan seksual, atau faktor medis. Glandula vestibularis major, kelenjar Bartholin yang terletak di bawah labia minora dan menghasilkan cairan pelumas saat wanita mengalami rangsangan seksual. Cairan ini berfungsi mengurangi gesekan selama berhubungan seksual dan juga menjaga kenyamanan pada area genitalnya. Hormon pada wanita sendiri, yang pertama ada estrogen, yang kedua ada progesteron, kemudian yang ketiga ada testosteron, yang keempat ada FSH, follicle stimulating hormone, yang kelima ada LH, luteinizing hormone, dan enam ada oksitosin. Hormon estrogen. Estrogen diproduksi terutama oleh ovarium serta sedikit oleh adrenal dan plasenta. Hormon ini berperan dalam perkembangan ciri kewanitaan, pertumbuhan payudara, dan pengaturan fungsi uterus serta vagina. Selain itu, estrogen mempengaruhi suasana hati dan membantu proses keluarnya ASI setelah melahirkan. Kemudian ada hormon progesteron. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Hormon ini menyiapkan dan mempertahankan endometrium, menurunkan rangsangan otot rahim, serta membantu menjaga stabilitas siklus reproduksi. Progesteron juga berperan dalam perubahan serviks dan vagina. Kemudian ada testosteron. Testosteron jumlahnya kecil pada wanita, tetapi penting untuk menjaga libido, kesehatan vagina dan payudara, serta mendukung kesuburan. Hormon ini juga mempengaruhi mood, fungsi kognitif, dan membantu kekuatan tulang. Kemudian ada LH, luteinizing hormone. LH diproduksi oleh kelenjar hipofisis dan berperan dalam mengatur siklus menstruasi serta memicu ovulasi. Kadar LH berubah selama siklus dan meningkat saat masa subur atau menopause. Kesetimbangan LH dapat menandakan gangguan reproduksi. FSH, follicle stimulating hormone. FSH membantu mematangkan folikel di ovarium dan mengatur fungsi siklus menstruasi. Kadar FSH bisa menunjukkan gangguan ovulasi, sedangkan kadar tinggi sering muncul pada menopause atau masalah fungsi ovarium. Oksitosin diproduksi oleh hipofisis dan meningkat menjelang persalinan untuk merangsang kontraksi rahim. Setelah melahirkan, hormon ini membantu keluarnya ASI dan mendukung ikatan antara ibu dan bayi.
Kesimpulannya, sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ internal, organ eksternal, dan hormon yang bekerja bersama. Sistem ini penting untuk pembentukan sel telur, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Sekian dari saya tentang sistem reproduksi wanita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.